Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, Profesor Dr. Nandan, Dr. Insinyur Hari Susilo, Dr. Togi Barulian, dan Profesor Dr. Iwan. Baik, hari ini kami ingin menyampaikan sidang dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan setelah Dewan Penguji menyetujui dengan beberapa catatan proposal disertasi. Judul kami sedikit sesuaikan sesuai dengan arahan Dewan Penguji, menjadi pengaruh asosiasi merek, kualitas produk, dan promosi terhadap kesadaran halal konsumen muslim melalui kepercayaan merek Ceko, Donat, dan BreadTalk. Nah, studi kasus ini kami lakukan di 3 perguruan tinggi Islam di wilayah DKI. Kemudian, pada saat kita melakukan sidang proposal disertasi, ada beberapa koreksi dan beberapa masukan yang penting buat kami untuk kami lakukan revisi. Yang pertama dari Prof. Nandan, terima kasih Prof. Nandan memberikan beberapa masukan yang sangat penting. Pertama adalah mengenai fenomena masalah harus diungkapkan secara jelas. Kami sudah perbaiki hal ini dan kami koreksi dan menjadi halaman di 3 sampai dengan 16 revisinya. Kemudian yang kedua ada revisi dari Dr. Hari memberikan beberapa masukan dan koreksi yang sudah kami revisi juga. Pertama dengan menambahkan Grand Theory Ilmu Manajemen Pemasaran Sosial Kognitif Teori. Itu kami sudah koreksi, kami revisi di halaman 32, halaman 61, dan halaman 62. Kemudian revisi gambar hybrid seperti halnya yang disampaikan Prof. Nandan, kami juga direvisi di halaman 120. Di bab 2, teori RPV sebaiknya diganti dengan RBT karena sudah menjadi teori dan kami revisi di halaman 32. Kemudian untuk notasi hybrid Lisrael gitu kita revisi di halaman 120. Terima kasih Dewan Penguji Dr. Togi yang juga memberikan beberapa koreksi masukan penting buat penelitian kami. Pertama di bab 1 untuk fenomena kami sudah koreksi di halaman 16. Pokok masalah kumpulan di bab 1 indikasi maksimalkan pada kesadaran halal baru diidentifikasi variabel lain itu juga kami sudah revisi di halaman 25 sampai dengan halaman 28. Kemudian untuk populasi dipertajam lagi kami sudah merubah dari total wilayah DKI menjadi 3 perguruan tinggi Islam yang kita koreksi populasi dan sampelnya di halaman 25, 100 sampai dengan 103. Prof. Iwan terima kasih koreksinya juga masukannya. Pertama untuk masalah utama kami perbaiki, kami pertajam di halaman 25 sampai 26. Narasi kesadaran halal kurang kuat kami sudah pertajam kembali, kami koreksi di halaman 3 sampai halaman 17. Selanjutnya teori pada bab 2 dirangkum menjadi sintesis seperti tadi Dr. Togi juga kami sudah koreksi di halaman 32 sampai dengan halaman 67. Itu adalah beberapa koreksi dan masukan serta tambahan yang sangat penting bagi disertasi kami. Untuk mereview saja bahwa kami melakukan survei itu di 3 universitas Islam di wilayah DKI, yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Universitas Islam Jakarta. Total populasi ada 32.994, kami mengambil sampel 396. Dari survei yang kami lakukan, ada beberapa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Kenapa? Karena memang yang kita arahkan tingkat konsumtif yang paling tinggi untuk membeli produk-produk sejenis Ceko dan BreadTalk adalah perempuan. Kemudian berdasarkan usia, seperti yang kami sampaikan di awal di bab 1, bab 2, bab 3, bahwa kami ingin melihat usia muda. Maka dominasinya di usia di bawah 25 sampai dengan 35 tahun. Di bawah 25 ada 73%, 25 sampai 35 ada 30,5%, dan sisanya di usia 36 sampai dengan 45. Kemudian berdasarkan pendidikan, karena mayoritas yang menjadi responden kita adalah mahasiswa dan mahasiswi, maka responden terbesar kita ada di lulusan SLTA atau sederajat, yaitu 65,20%. Sisanya terbagi S1, S2, dan S3. Baik. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan model hasil penelitian. Dan model hasil penelitian ini menghasilkan 2 hal yang bisa kita jelaskan di bagian ini. Pertama adalah model pengukuran, dan yang kedua adalah model struktural. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai hasil-hasil pengujian nanti, kami akan mulai dari model pengukuran. Model pengukuran ini ingin mengetahui sampai sejauh mana indikator atau dimensi itu mempunyai validitas terhadap variabel laten. Dari sisi asosiasi merek, semua dimensi atau indikator, standar loading factor-nya, koefisiennya di atas 0,5. Artinya, di sini semua dimensi atribut produk, atribut tidak berwujud, dan manfaat itu adalah valid dan reliable. Yang dominan adalah atribut produk. Kemudian yang kedua dari 3 indikator, dari variabel kualitas produk, indikator berwujud, kepercayaan, jaminan, dan kepastian, semuanya standar loading factor-nya di atas 0,5. Artinya valid dan reliable. Hanya jaminan dan kepastian yang paling dominan dibanding ke 2 indikator yang lain untuk membentuk kualitas produk. Selanjutnya untuk promosi, mana saja indikator atau dimensi yang bisa mengukur atau membentuk secara optimal. Yang pertama, iklan itu mempunyai koefisien standar loading factor di atas 0,5, artinya valid dan reliable. Hal yang sama juga untuk promosi penjualan dan hubungan masyarakat. Hanya hubungan masyarakat
itu paling dominan dibanding dua variabel itu dalam mengukur atau membentuk variabel laten promosi. Selanjutnya untuk kepercayaan merek. Variabel kepercayaan merek mempunyai 3 dimensi yang nantinya membentuk atau mengukur kepercayaan merek, yaitu karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik pelanggan. Untuk ketiga dimensi ini semuanya valid dan reliable karena koefisien standard loading factor-nya di atas 0,5. Hanya yang paling dominan dalam membentuk dan atau mengukur variabel laten kepercayaan merek ini adalah karakteristik merek. Kemudian kita beranjak kepada variabel kesadaran halal. Variabel kesadaran halal mempunyai 2 dimensi, satu intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Kedua dimensi ini mempunyai koefisien standar loading factor di atas 0,5. Artinya sama dengan yang lain, valid dan reliable. Hanya dimensi intrinsik yang paling dominan dalam mengukur atau membentuk kesadaran halal. Selanjutnya, bagaimana dengan model struktural? Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana pengaruh signifikansi dari variabel laten eksogen kepada variabel laten endogen. Dan untuk menguji hipotesis. Yang pertama kita mulai dari asosiasi merek. Asosiasi merek terhadap kepercayaan merek mempunyai T-value 5,53. Artinya T-value-nya di atas 1,96. Dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepercayaan merek sebesar 0,36. Kualitas produk jika melihat dari T-value sebesar 5,84, artinya bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepercayaan merek sebesar 0,34. Kemudian bagaimana dengan promosi? Variabel promosi mempunyai T-value 4,54. Artinya sama dengan yang lain di atas 1,96. Dapat diartikan bahwa pengaruh variabel promosi terhadap variabel kepercayaan merek signifikan dan positif sebesar 0,23. Setelah kita melihat masing-masing variabel, tentunya ingin kita ketahui sampai sejauh mana pengaruh secara bersama-sama terhadap kepercayaan merek. Dari uji T-value 8,44, artinya di atas 1,96. Berarti pengaruh secara bersama-sama asosiasi merek, kualitas produk, promosi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 59%. Tentunya ada faktor-faktor lain di luar variabel asosiasi merek, di luar kualitas produk, di luar promosi sebesar 41%. Kita bisa simpulkan berarti asosiasi merek hipotesanya diterima, kualitas produk hipotesanya diterima, dan secara bersama-sama hipotesa keempat diterima. Kemudian kita lanjut kepada hubungan antara asosiasi merek dengan kesadaran halal. Dari nilai T-value 4,1, tentunya di atas 1,96, hubungan atau pengaruh asosiasi merek terhadap kesadaran halal adalah positif, signifikan 0,27. Artinya, hipotesa ke-5 diterima bahwa asosiasi merek berpengaruh terhadap kesadaran halal. Kemudian, bagaimana dengan hubungan variabel kualitas produk dengan kesadaran halal? Hubungan kualitas produk dan kesadaran halal mempunyai T-value 2,47 terhadap kesadaran halal. Artinya, hubungannya signifikan dan positif sebesar 0,14. Maka dapat disimpulkan, hipotesa ke-6 diterima. Terakhir, untuk yang variabel langsung dari promosi ke kesadaran halal, mempunyai T-value minus 2,81. Artinya di atas 1,96, hubungannya adalah signifikan sebesar minus 0,14. Dapat disimpulkan, hipotesa promosi terhadap kesadaran halal diterima, yaitu hipotesa ke-7. Selanjutnya hipotesa ke-8, yaitu kepercayaan merek terhadap kesadaran halal. Mempunyai T-value sebesar 8,19, artinya di atas 1,96, mempunyai hubungan signifikan dan positif sebesar 0,58. Maka terbukti bahwa hipotesa kepercayaan merek terhadap kesadaran halal diterima. Kemudian, bagaimana dengan secara bersama-sama terhadap kesadaran halal? Uji dari T-value-nya adalah 7,59. Artinya di atas 1,96, hubungannya ada signifikan dan positif sebesar 69%. Maka terbukti bahwa hubungan secara bersama-sama mempengaruhi kesadaran halal sebesar 69%.
Untuk 31% itu adalah di luar faktor-faktor variabel asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek. Terbukti, hipotesa terakhir atau hipotesa 9 diterima. Dalam model hasil penelitian ini, kita juga bisa menyampaikan beberapa hal lagi. Yang pertama adalah semua variabel ini yang paling dominan dalam mempengaruhi kesan halal adalah kepercayaan merek. Dari kepercayaan merek ini, maka kita bisa lihat satu persatu variabel dalam hubungannya, baik asosiasi merek, kualitas produk, dan promosi mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung signifikan. Hanya asosiasi merek, hubungan tidak langsung lebih tinggi daripada hubungan langsungnya. Maka kepercayaan merek sebagai partial intervening pada asosiasi merek terhadap kesan halal berpengaruh signifikan. Kemudian kualitas produk secara langsung juga signifikan, tidak langsung juga signifikan. Maka pengaruh tidak langsung lebih tinggi daripada pengaruh langsung. Maka kepercayaan merek sebagai partial intervening pada kualitas produk terhadap kesan halal berpengaruh signifikan dan positif. Kemudian untuk promosi, baik maupun langsung maupun tidak langsung signifikan, hanya secara tidak langsung lebih dominan. Maka kepercayaan merek sebagai inconsistent intervening pada promosi terhadap kesadaran halal. Itu adalah hasil penelitian kami dari bagan full hybrid ini. Untuk pengujian hipotesa ini kita recap bahwa untuk hipotesa 1, H0 ditolak kesimpulan statistiknya dan HA diterima. Artinya asosiasi merek berpengaruh terhadap kepercayaan merek. Kemudian untuk hipotesa kedua juga demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya kualitas produk berpengaruh terhadap kepercayaan merek. Kemudian hipotesa keempat secara bersama-sama dari ketiga variabel terhadap asosiasi merek, H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Asosiasi merek, kualitas produk, promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan merek. Kemudian hipotesa ke-8, H0 ditolak dan HA diterima, kepercayaan merek berpengaruh terhadap kesadaran halal. Dan yang terakhir, hipotesa ke-9, H0 ditolak dan HA diterima secara bersama-sama asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran halal. Baik, kesimpulannya bisa kami sampaikan dari penjelasan di depan. Yang pertama adalah asosiasi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek produk untuk Ceko, Donat, dan Bretok di 3 perguruan tinggi Islam wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin tinggi asosiasi merek pada Ceko dan Bretok, khususnya di perguruan tinggi wilayah DKI, maka akan mampu meningkatkan kepercayaan merek. Semakin tinggi asosiasi merek yang kita tingkatkan, akan berpengaruh positif terhadap kenaikan kepercayaan merek. Adapun dimensi yang paling tinggi yang merefleksikan asosiasi merek adalah atribut produk. Jadi, atribut produk kita tingkatkan dengan cara tampilan kemasan Ceko dan Bretok yang lebih menarik, lebih unik, maka dimensi ini akan merefleksikan kepercayaan merek adalah di karakteristik merek dengan indikator tingkat kemampuan Ceko, Donat, dan Bretok dalam memenuhi keinginan pelanggannya. Nah, ini sudah kami sampaikan di gambar 516 maupun gambar 517 di tabel 525. Selanjutnya untuk kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek produk Ceko dan Bretok di 3 perguruan tinggi Islam ya DKI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin tinggi kualitas produk tentunya akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek. Kualitas kita tingkatkan, kepercayaan merek otomatis linear akan meningkat. Adapun dimensi yang paling tinggi untuk merefleksikan kualitas produk adalah kualitas atas jaminan dan kepastian. Dengan indikator tingkat jaminan dan kepastian pada kebersihan dalam pelayanan yang dilakukan Ceko dan Bretok. Kemudian untuk promosi. Promosi juga berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini juga menunjukkan jika semakin tinggi promosi pada produk Ceko, tentunya akan berpengaruh kepada meningkatnya kepercayaan merek. Adapun dimensi yang paling tinggi merefleksikan itu adalah dari sisi hubungan masyarakat atau PR. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepercayaan merek adalah dari indikator tingkat kemampuan Ceko dan Bretok memenuhi keinginan pelangganannya. Kemudian yang keempat, asosiasi merek, kualitas produk, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek produk Ceko, Donat, dan Bretok di 3 perguruan tinggi Islam di wilayah DKI. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 59%, artinya ini menunjukkan 59% variabel kepercayaan merek mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel asosiasi merek, variabel kualitas produk, dan variabel promosi. Secara parsial, asosiasi merek ini paling dominan dalam meningkatkan kepercayaan merek dan direfleksikan oleh tingginya karakteristik merek. Kemudian untuk asosiasi merek berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran halal. Jadi hubungan antara asosiasi merek dan kesadaran halal hubungannya positif dan signifikan. Adapun dimensi yang paling tinggi merefleksikan asosiasi merek adalah atribut produk. Sedangkan untuk dimensi kesadaran halal adalah intrinsik. Karena intrinsik ini lebih menentukan keyakinan kita, keyakinan konsumen bahwa produk itu halal atau tidak. Maka
faktor intrinsik untuk kesadaran halal adalah yang paling dominan. Kemudian kualitas produk berpengaruh juga positif dan signifikan terhadap kesadaran halal. Adapun dimensi yang paling merefleksikan kualitas produk adalah kualitas atas jaminan dan kepastian. Dengan indikator tingkat jaminan kepastian pada kebersihan dalam pelayanan dilakukan di Ceko dan BreakTalk. Karena konteksnya adalah halal, tentunya ini sangat linier. Jadi, indikator kualitas atas jaminan dan kepastian, dalam hal ini kebersihan dan pelayanan dilakukan di Ceko sangat penting. Kemudian yang ketujuh adalah promosi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesan halal produk Ceko dan BreakTalk di perguruan tinggi Islam wilayah DKI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin tinggi promosi produk Ceko Donat, maka akan mengakibatkan menurunnya kesadaran halal. Nah, ini yang mungkin menarik. Artinya apa? Jika kita salah untuk melakukan kegiatan hubungan kemasyarakatan, PR khususnya, bentuknya entah sponsorship, entah publisitas, dan segala macam, tidak semata-mata langsung meningkatkan kesadaran halal. Karena kami menduga bahwa memang sebagian responden memahami bahwa Ceko itu produk ini masih dipertanyakan dalam hal sertifikasi halal. Maka jika dilihat dari sini, dimensi yang paling tinggi merefleksikan promosi adalah hubungan masyarakat. Semakin tinggi hubungan masyarakat, hati-hati terhadap kesadaran halal, tidak semata-mata bisa meningkatkan kesadaran halal. Karena apa? Karena memang yang harus kita lakukan dalam hubungan masyarakat adalah menjelaskan secara rinci, secara transparan, bagaimana merek Ceko atau BreakTalk di Indonesia. Kepada khususnya umat muslim. Kemudian kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran halal. Nah, ini juga menunjukkan bahwa peningkatan semakin tinggi kepercayaan merek, tentunya akan mampu meningkatkan kesadaran halal. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kesadaran halal adalah intrinsik. Ya tadi indikatornya dengan tingkat kepastian bahwa produk tersebut halal. Kesimpulan untuk yang ke-9 adalah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran halal. Dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 69%, hal ini menunjukkan bahwa 69% variabel kesadaran halal mampu dijelaskan secara bersama-sama dari variabel asosiasi merek, dari variabel kualitas produk, dari variabel promosi, dan dari variabel kepercayaan merek. Variabel kepercayaan merek yang direfleksikan oleh karakteristik merek adalah indikator dengan paling dominan dibanding variabel yang lain. Nah, jadi secara keseluruhan mereka berhubungan signifikan dan positif, namun memang harus dipastikan secara intrinsik ini tingkat indikator kepastian bahwa produk tersebut halal sebelum dikonsumsi. Kemudian temuan penting dari kesimpulan ini adalah selain sebagai variabel paling dominan, variabel kepercayaan merek itu berperan sebagai partial mediating, intervening dalam memediasi asosiasi merek, kualitas produk dalam meningkatkan kesadaran halal. Nah, sementara variabel kepercayaan merek juga berperan sebagai variabel inconsistent mediating atau intervening. Jadi ada dua hal yang menjadi variabel kepercayaan merek ini sebagai intervening terhadap variabel-variabel. Pertama sebagai partial mediating untuk asosiasi merek dan kualitas produk terhadap kesadaran halal. Yang kedua, inconsistent mediating atau intervening pada promosi terhadap kesadaran halal. Apa sih implikasi teoritisnya kemudian? Untuk meningkatkan kesadaran halal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika asosiasi merek yang direfleksikan dengan tingginya atribut produk, kualitas produk yang direfleksikan dengan tingginya kualitas dan jaminan, promosi direfleksikan dengan tingginya hubungan masyarakat, maka mampu disatukan dan disinergikan memberikan pengaruh positif dan signifikan. Maka dari sini kita bisa tarik satu benang merah. Jika kita ingin mengkomunikasikan Ceko dan memperbaiki secara kesadaran halal, maka yang harus dilakukan Ceko pertama harus melakukan promosi dengan tepat. Jadi tidak harus frekuensi yang tinggi tapi dengan tepat. Kemudian juga kemampuan untuk selalu dapat memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga, perlu juga harus dipikirkan Ceko untuk mensertifikasi halal dan memasang di semua gerainya. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh, ini terkait dengan humas. Ya, makanya hubungannya negatif. Selama ini tidak diperbaiki, humas ini akan menjadi kontraproduktif untuk meningkatkan kesadaran halal. Saran manajerial, pertama, peningkatan kepercayaan merek produk Ceko dan BreakTalk secara bersama-sama dipengaruhi oleh asosiasi merek, kualitas produk, dan promosi dengan kontribusi cukup dominan, 59%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau yang diprioritaskan dengan mengarahkan pada peningkatan asosiasi merek. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran halal Ceko Donat ini di 3 perguruan tinggi wilayah DKI secara bersama-sama dipengaruhi oleh asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek dengan kontribusi 69%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel dalam penelitian ini, maka fokus saja untuk dijadikan prioritas diarahkan kepada perbaikan kepercayaan merek. Karena kepercayaan paling dominan dibanding variabel yang lain. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah yang pertama, variabel promosi khususnya, karena mempunyai variabel relatif kecil dan berpengaruh negatif, maka disarankan variabel promosi ini bisa diuji kembali, terutama dari sisi hubungan mereka dengan kesadaran halal, untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya. Ada objek penelitian yang tentunya yang berbeda. Kemudian yang kedua, hasil penelitian menunjukkan kontribusi pengaruh dari variabel asosiasi merek, kualitas produk, promosi secara bersama-sama terhadap kepercayaan merek, itu mempunyai pengaruh cukup besar.
59%. Sehingga masih terdapat 41% yang semestinya kita bisa sarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut, ya, dengan memasukkan variabel lain seperti variabel religiosity, convenience, maupun brand experiential. Mungkin akan menjadi lebih tajam lagi. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menggunakan variabel kebiasaan merek sebagai variabel mediating atau antara. Sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain seperti variabel halal certification atau brand loyalty sebagai variabel mediasi. Ini menjadi tantangan ke depan. Demikian hasil dari penelitian kami. Mungkin ada masukan atau koreksi. Nanti pada saat kita sidang, kami akan siap untuk mendengarkan masukan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.